Jadi satu malam, satu ketika Syekh Bayazid atau Abu Yazid Bustami keluar kota. Dia merasakan ada kesunyian yang dalam. Bulan padahal sedang terang benderang, bintang-bintang ya terang. Tapi Syekh Bayazid melihat kok tidak ada satu orang pun ya. Terus dia merasa sedih. Terus beliau bermunajat begini, ya Robbi, ya Allah, betapa hamba ini sedih. Mengapa istana yang begitu indah mengesankan ini begitu sunyi dari pemuja yang penuh damba? Harusnya situasi seindah ini banyak orang yang memujamu, beribadah padamu, mendekat padamu. Kenapa kok tidak ada? Kemana manusia-manusia itu? Terus tiba-tiba ada suara di telinganya Syekh Bayazid. Tidak usah engkau heran. Raja tidak memperkenankan sembarang orang datang ke istananya. Keagungannya tidak memungkinkan dia menerima para petualang di pintunya. Meski di tempat suci keagungan yang penuh kegemilangan, dia tidak menghargai mereka yang mengantuk dan tidak peduli. Ini tidak tentang ngaji ya. Ini beneran kalimatnya begitu. Bahkan engkau pun satu di antara 1000 yang mohon perkenan dan engkau pun harus menunggu dengan penuh kesabaran. Jadi ketika mengeluh kemana ya manusia-manusia ini kok banyak yang tidak sadar. Alasannya yang pertama, ya Allah tidak sembarangan membiarkan orang menghadap padanya. Jadi makanya kesadaran kita kok tidak nyampe ke situ ya berarti Allah belum menghendaki kita. Begitu kita sadar ya Allah aku kok masih banyak mikir dunia. Jangan-jangan kau masih belum menghendakiku. Itu segera harusnya kita bertobat. Jadi biar kita layak untuk menghadapnya. Mungkin Allah tidak menganggap kita layak, maka kita belum dibuka hati kita untuk sadar mendekat padanya. Itulah kenapa kadang-kadang ada orang itu ya dengan kepintarannya, dengan keahliannya, justru memposisikan dirinya menjauh dari Allah. Allah urusan besok saja. Allah apa ada Tuhan itu ngarang-ngarang saja Allah. Memang oleh Allah diposisikan di situ. Berarti Allah belum berkenan dia hadir menghadap padanya. Itu kalau kita begitu sadar kita ada di posisi itu, harusnya segera kita bertobat memperbaiki diri untuk mendapatkan ridhonya Allah biar kita bisa dekat dengannya. Karena kadang-kadang bahkan sudah di rumahnya Allah saja kadang-kadang kita itu ya kan ada orang itu yang sudah ke masjid tapi tidak sholat, kadang-kadang ada yang pinter ngaji tapi malas ngaji, ada macam-macam posisinya. Itu berarti Allah belum menghendaki kita. Dan begitu kita ya Allah aku itu dulu lumayan loh ya juz 30 hafal, ngaji lancar, sekarang kok malas ngaji aku ya. Yes. Pokoknya jadi jangan-jangan ini seperti kalimat di ceritanya saya Abu Yazid ini, Allah tidak menghendaki kita. Kita masih termasuk orang yang sembarangan dan Allah tidak mau orang sembarangan menghadap dia. Bahkan kita sudah memperbaiki diri pun kita tetap harus ngantri. Sebagaimana engkau Abu Yazid. Engkau masih diuji lagi sejauh mana kesungguhanmu dan kesabaranmu. Ayo kita lanjutkan. Ada lagi kisahnya Syekh Sibli. Syekh Sibli ini juga beliau sufi besar. Satu ketika ada seorang laki-laki menemui Syekh Sibli sambil menangis. Terus Syekh Sibli tanya, kenapa dia menangis? Orang ini jawab, wahai Syekh, aku punya sahabat yang dia ini baik sekali. Keindahannya membuat jiwaku sehijau ranting-ranting musim semi. Kemarin dia meninggal.
Dan rasanya aku pun seperti mati karena duka cita. Kita kan sering mendengar kabar sahabat kita, orang terdekat kita meninggal. Dan kita sangat sedih. Terus ditegur oleh Syekh Shibli, kenapa engkau bersedih? Sekian lama engkau telah memilikinya sebagai sahabat. Sudah banyak manfaat yang kamu dapat bersama dia. Sekarang pergilah dan cari sahabat yang lain, sahabat yang tidak mungkin mati, maka engkau tidak akan sedih. Ya sederhananya dekatlah pada Allah. Keterikatan akan sesuatu yang fana hanya akan mendatangkan duka. Jadi ini juga dorongan untuk ayo tetap apapun yang terjadi di dunia ini, ayo tetap kita mendekat pada Allah. Dan banyak cerita yang lain di Mantiqut Thair itu untuk menyadarkan burung-burung yang banyak alasan tadi. Tidak mau memulai perjalanan menuju Simurah. Nah, setelah berdebat lama, akhirnya mereka sadar. Dimulailah perjalanan itu. Melewati 7 lembah. Sekarang kita lihat perjalanan mereka dari lembah ke lembah. Ribuan burung berjalan melewati 7 lembah untuk menemukan Simurah. Lembah pertama namanya lembah pencarian. Ketika engkau memasuki lembah pertama, lembah pencarian, 100 kesukaran akan menyergapmu. Engkau akan mengalami 100 cobaan. Di sana, merak langit tidak lebih seekor lalat. Engkau harus melewatkan beberapa tahun di sana. Engkau harus melakukan upaya-upaya besar dan harus mengubah keadaanmu. Engkau harus meninggalkan segala yang tampak berharga dan memandang segala milikmu sebagai tak berarti apa-apa. Saat engkau tak yakin lagi memiliki apa-apa, engkau masih harus melepaskan dirimu dari segala yang ada. Ini perjalanan pencarian, perjalanan awal agak berat karena kita harus meninggalkan kesenangan, kenikmatan, kepemilikan duniawi. Makanya cobaannya besar perjalanan pertama ini. Karena kadang-kadang bahkan kita memulainya saja tidak berani. Kita takut, khawatir nanti tidak dapat pekerjaan, khawatir nanti kehilangan kekayaan, khawatir nanti tidak dapat jodoh, khawatir nanti ini macam-macam pikiran kita. Ada banyak ketakutan. Makanya tadi di pembukaan ini memerlukan keberanian menghadapi apa saja. Jadi fase pencarian ternyata fase yang sangat berat. Seindah sehebat itu merak langit istilah beliau, tetap seperti seekor lalat.